Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Al-ikhwan jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali di malam hari ini kita melanjutkan kajian kitab Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadits yang ditulis oleh Al-Imam Abu Utsman Ismail ibn Abdurrahman As-Sabuni rahimahullahu ta'ala. Kita masih sisa pembahasan terkait dengan Al-Quran, kalamullah, ghairu makhluk. Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Diturunkan dari Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin. Huruf, kata-katanya, maknanya, itu adalah kalamullah. Itu adalah sifat Allah subhanahu wa ta'ala, bukan makhluk, tidak serupa dengan ucapannya makhluk. Tidak serupa dengan ucapannya makhluk. Kemudian beliau masih melanjutkan ucapan orang-orang Jahmiyah yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Demikian pula ada orang di sana yang mengatakan labdi bil Quran makhluk. Belum nukil dari ucapan Imam Ahmad bahwa ucapan yang seperti itu adalah Jahmiyah pada hakikatnya. Bahkan Imam Ahmad katakan al-labdiyatu syarrun minal Jahmiyah, yang mengatakan bahwa lafadzku terhadap Quran adalah makhluk, itu lebih buruk daripada Jahmiyah. Beliau melanjutkan sisa sedikit dan kita akan masuk di poin berikutnya lagi, yaitu masalah Allah subhanahu wa ta'ala tinggi di atas arsy. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa amma ma hakahu Muhammad ibn Jarir an Ahmad. Adapun apa yang dihikayatkan, yang dinukil oleh Muhammad ibn Jarir dari Imam Ahmad rahimahullah, anna man qala labdil bil Qur'ani ghairu makhluk fahuwa mubtadi. Bahwasannya siapa yang berkata lafadzku terhadap Quran adalah bukan makhluk, dia adalah mubtadi. Jadi sebelumnya kan Imam Ahmad berkata, orang yang berkata labdi bil Quran makhluk itu Jahmiyah. Ada juga sisi yang kedua, orang lain berkata labdi bil Quran ghairu makhluk. Lafadzku terhadap Quran bukan makhluk. Jadi lawan dari yang tadi. Ucapan pertama. Apakah ucapan ini ada masalah atau tidak? Iya. Imam Ahmad berkata itu adalah mubtadi. Walaupun mirip dengan ahli sunnah. Mirip dengan keyakinan yang benar bahwa Al-Quran bukan makhluk. Tapi dia kan seharusnya kan ucapannya apa? Langsung jelas. Ucapanku yaitu Al-Quran yang saya ucapkan bukan makhluk. Itu adalah kalamullah. Itu kan lebih jelas. Sekarang ada orang berkata, ucapanku terhadap Al-Quran bukan makhluk. Imam Ahmad tetap mengatakan ini mubtadi. Ini paling rendahnya dia adalah ahli bid'ah. Paling rendahnya ahli bid'ah. Kenapa? Fa innama arada anna salaf min ahli sunnati lam yatakallamu fi babil labdi. Kenapa dikatakan bid'ah walaupun itu maknanya bisa mengarah ke yang baik? Karena as-salaf dari ahli sunnah, mereka tidak berbicara dalam bab lafaz. Tidak ada dari mereka yang bilang lafzi bil Quran ghair makhluk. Lafazku terhadap Quran adalah bukan makhluk. Tidak ada salaf seperti itu. Tidak ada ahli sunnah. Ahli sunnah itu mereka langsung bilang Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Itu ada salafnya.
Adapun kalau ada yang mengatakan lafzi bil Quran ghairu makhluk, Imam Ahmad katakan ini bid'ah. Kenapa? Karena tidak ada salafnya. Tidak ada pendahulunya. Dan memang kalau kita belajar kalau dari ilmu usul, jangan masalah akidah. Masalah lafaz dalam akidah, masalah pendapat dalam fikih saja. Kalau sudah ada sebelumnya ada dua pendapat, tidak boleh kita yang belakangan mengadakan pendapat yang ketiga. Tidak boleh. Karena kenapa? Karena gini, dari dua pendapat ini dalam masalah fikih, kan salah satunya benar, satunya salah. Ketika kita mengadakan pendapat yang ketiga, berarti kita mengatakan dua-duanya adalah apa? Salah. Berarti ada satu zaman kosong dari kebenaran. Nah ini adalah batil. Dari diutusnya Nabi Muhammad SAW, sampai nanti Al-Quran diangkat dari dada hamba. Al-Quran diangkat dari mushaf oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tidak pernah kosong waktu dari orang yang mengucapkan yang benar. Ketika ada orang belakangan mengadakan pendapat yang ketiga, berarti sama dengan dia bilang dua-duanya tadi apa? Salah di ulama sebelumnya. Apalagi dia menyelisih ijma. Hati-hati, menyelisih ijma itu lebih parah lagi. Mengadakan pendapat yang ketiga setelah ada sebelumnya dua pendapat, ini jelek. Ini buruk. Apalagi kalau ada orang mengadakan satu pendapat yang sebelumnya sudah disepakati. Yang sebelumnya sudah disepakati. Ini lebih buruk. Ini dalam masalah fikih. Anak ambil contoh ini adalah dalam masalah fikih. Apalagi dalam masalah akidah. Apalagi dalam masalah akidah. Tentunya lebih buruk dan lebih rusak. Lebih buruk dan lebih rusak lagi. Kalau ada orang menukil pendapat baru, sementara para ulama sudah bersepakat di atasnya. Makanya ini lihat, para salaf hanya mengucapkan bahwa Al-Quran kalamullah sesuai dengan lafaz Allah. Kan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Lindungi dia sampai dia mendengarkan kalam Allah. Ini kan lafaz Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Seharusnya kita mencontoh itu lafaz. Kita katakan Al-Quran adalah kalamullah. Kan Allah yang bilang. Tidak perlu kita bilang lafzi bil Quran ghairu makhluk. Tidak perlu. Kenapa kita pilih lafaz kita sementara sudah ada lafaz Allah? Nabi Musa ketika mendengar ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala belum bertanya kepada Allah, akalamuka asma am kalamu rasulik? Apakah ucapanmu wahai Allah yang saya dengar atau ucapannya utusan? Karena Allah kan biasa turun membawa wahyu kepada para rasul lewat perantaraan apa? Diturunkan lewat perantaraan siapa? Jibril. Makanya Nabi Musa bertanya, apakah ucapanmu yang saya dengar atau ucapan utusanmu? Apa kata Allah? Bal kalami, itu ucapanku. Itu adalah apa? Ucapanku. Jadi kita bilang itu adalah apa? Ucapan Allah, kalamullah. Tidak perlu kita bilang kalami. Ucapanku terhadap Quran bukan makhluk. Tidak perlu. Makanya Imam Ahmad, karena ini ucapan, tidak ada salafnya. Tidak ada pendahulunya, belum katakan ini mubtadi. Ini menunjukkan pada kita bahwa bid'ah itu ada berupa amalan, ada berupa ucapan. Sebagaimana bid'ah juga itu ada berupa keyakinan. Perkara baru yang orang buat, ada dalam bab ucapan, ada dalam bab amalan anggota badan, ada dalam bab keyakinan. Dan semuanya adalah perkara baru. Semuanya adalah buruk, semuanya adalah sesat. Apapun babnya. Karena Nabi SAW umum mengucapkan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari perkara-perkara baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena sesungguhnya setiap perkara baru adalah bid'ah. Pakai kata kul. Kalau dalam ilmu usul fikih, lafaz kul ini adalah lafaz yang umum. Lafaz yang umum. Iya.
Ini kata Nabi SAW. Ini mencakup semua bentuk bid'ah. Apakah dalam bid'ah qauliyah, atau fi'liyah, atau i'tiqadiyah. Bid'ahnya ucapan, bid'ahnya perbuatan badan, atau bid'ahnya apa? Keyakinan. Semuanya, setiap perkara bid'ah itu adalah sesat. Setiap perkara bid'ah itu adalah sesat. Makanya wajar Imam Ahmad katakan ini adalah perkara bid'ah. Kenapa? As-Sabuni kasih keterangan. Kata beliau, karena tidak ada salafnya dalam ucapan itu. Walaupun maknanya bagus. Iya kan? Maknanya kan kadang kita bisa pahami. Kan dia bilang, ucapanku, bacaanku terhadap Al-Quran, ini bukan makhluk. Berarti yang dia baca itu bukan makhluk. Tapi apa? Kalamullah. Bagus menyelisih ucapan sebelumnya. Orang yang mengatakan ucapanku adalah makhluk. Iya. Ini berarti ini sudah bentuk ketiga. Kalau Jahmiyah bilang Al-Quran makhluk. Orang yang bersembunyi dari Jahmiyah yang menyamarkan ucapanku adalah makhluk. Ucapanku terhadap Quran adalah makhluk. Sekarang ada orang ketiga lagi. Ucapanku terhadap Quran bukan makhluk. Berarti kan mirip ke ahli sunnah. Cuman Imam Ahmad tetap bilang ini bid'ah. Kenapa? Karena para salaf langsung katakan Al-Quran kalamullah ghair makhluk. Al-Quran itu kalamullah bukan makhluk. Itu ucapan yang ada salafnya. Adapun ucapan ini ucapan bid'ah. Karena kata Imam As-Sabuni, karena salaf ahli sunnah tidak mengucapkan ucapan itu. Walam yuhwijuhum al-halu ilaih. Keadaan waktu itu tidak membuat mereka butuh kepadanya. Wa innama hadatsal kalamu fil lafzi min ahli ta'ammuki. Ini kata Imam As-Sabuni rahimahullah. Muncul ucapan dalam lafaz ini, ucapan tadi seperti bunyi-bunyi lafzi bil Quran ghair makhluk, lafzi bil Quran makhluk. Ini muncul dari orang-orang yang ta'ammuk, berdalam-dalam dalam mengkajinya, tidak mau yang sederhana. Ya, dia tidak mau mirip dengan ahli bidah, akhirnya juga mirip. Akhirnya keluar dari pendapat dan ucapan ahli sunnah. Iya. Wadawil humki, dan orang-orang bodoh, orang-orang dungu, bahasa kasarnya orang-orang tolol. Iya. Alladzina atau bil muhdatsat. Orang-orang yang senang mengadakan perkara-perkara baru. Iya. Pengen mengucapkan ucapan-ucapan yang mengandung arah, bisa ke sana, bisa ke sini. Supaya mereka ya bisa ke sana bagus, ke sini juga tetap apa? Bagus. Iya. Wa atau amma nuhu anhu minadh dhalalat wa damimil maqalat, dan mereka ya atau sombong, membangkang dari apa yang dilarang darinya berupa kesesatan dan dari ucapan-ucapan yang tercela. Wa khadu fi ma lam yakut bihi salaf min ulama'il Islam. Mereka senang masuk pada apa yang para salaf dari ulama Islam tidak masuk di situ. Ini juga peringatan untuk kita. Kalau ulama dulu tidak masuk di situ, nggak usah perlu kita masuk. Iya. Ini kebiasaan orang-orang sesat. Suka masuk di perkara yang tidak ada salafnya. Tidak ada salafnya. Faqala al-Imam Ahmad, hadzal qawlu fi nafsihi bid'ah. Maka Imam Ahmad, ucapan ini sendiri memang bid'ah. Adalah bid'ah. Wa minal haq wa min haqqil muntasibina ayyada'ah. Dan termasuk hak, sesuatu yang dianjurkan, sesuatu yang benar, orang-orang yang menyandarkan dirinya kepada sunnah, ke manhajnya Al-Quran dan hadits Nabi, serta di atas jalannya para sahabat, untuk meninggalkan ucapan ini. Tidak perlu kita bilang kalam lafzi bil Quran makhluk atau lafzi bil Quran ghair makhluk. Langsung saja bilang Al-Quran kalamullah ghair makhluk.
Quran adalah ucapan Allah, bukan makhluk. Itu sudah bagus. Kita tinggalkan, kita berlepas diri dari ucapan-ucapan yang menyelisih dari kalam Al-Quran dan hadits Nabi SAW serta ucapan salaf. Wala yatafawwaha bih, tidak berucap dengannya. Wala bimitlihi minal bid'ah, tidak pula dengan semisalnya dari bid'ah al-mubtada'ah yang diada-adakan. Wa yaktasiru ala ma qalahu salaf minal a'immatil muttaba'ah. Ini wadifah kita. Ini kedudukan kita. Ini poin-poin nasihat terakhir ya yang belum sampaikan. Apa yang harus kita sikapi ini terkait dengan masalah Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Kita, kata beliau, hanya terbatas pada apa yang dikatakan oleh salaf dari para imam-imam. Memang mereka hanya mengikuti, tidak membuat yang baru. Annal Qur'ana kalamullah ghairu makhluk. Ucapan ini poin penting. Kita cukup ucapkan seperti yang mereka ucapkan. Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Wala yazidu alaihi, jangan ditambah. Itu sudah titik, itu sudah cukup. Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Jangan dia menambahnya. Iya. Illa takfiru man yakulu bi khalqi. Kecuali dia mengkafirkan, boleh ditambah, yaitu tambahkan kata kafir. Orang yang berkata itu adalah makhluk, itu boleh menambahnya. Jadi dia katakan Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Siapa yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk, kafir. Itu kan tambahan. Tapi tambahan itu ya, tambahan memang wajar. Dan itu cocok. Karena para ulama ada salafnya. Ada salafnya. Ada pendahulunya. Ada pendahulunya. Kemudian beliau berkata, beliau menukil lagi dari gurunya, yaitu Imam Al-Hakim. Akhbarana Al-Hakim Abu Abdillah Al-Hafidh. Telah mengabarkan kepada kami Abu Abdillah Al-Hafidh. Haddatsana Abu Bakar Muhammad ibn Abdillah Al-Jarrahi Bimar. Haddatsana Yahya ibn Sasusi ibnu Sasuwai. Haddatsana Abdul Karim As-Sukkari. Qala Wahab ibn Zam'ah akhbarani Ali Al-Bashani. Qala sami'tu Abdullah ibn al-Mubarak yaqul. Ini nukilan terakhir. Dari Ibn Mubarak belum nukil dengan sanadnya. Kata Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah, bercerita kepada kami Al-Hakim Abu Abdillah Al-Hafidh. Gurunya bercerita kepada kami Abu Bakar Muhammad ibn Abdillah Al-Jarrahi. Di Mar, nama tempat. Ya. Dan Maru itu adalah tempat yang paling terkenal di Khurasan. Di Khurasan. Iya. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya ibn Sasuwai. Haddatsana, telah menceritakan kepada kami Abdul Karim As-Sukkari. Telah berkata Wahab ibn Zam'ah, menceritakan kepada saya Ali Al-Bashani. Beliau berkata, saya mendengar Abdullah ibn Mubarak. Yang dikenal dengan Ibn Mubarak, ulama besar. Beliau semasa dengan Imam Syafi'i rahimahullah. Bahasanya bahkan beliau pernah meminta kepada Imam Syafi'i dituliskan kepadanya Usulul Istidlal. Qaedah cara berdalil. Itu sejarahnya mulai ditulisnya ilmu usul fikih. Karena ilmu usul fikih ini pertama sekali yang meletakkannya adalah Imam Asy-Syafi'i. Yaitu meletakkan cara berdalil dengan ayat Al-Quran dan hadis dari Nabi SAW. Ditulislah kitab Ar-Risalah, tapi risalah yang pertama. Dinamakan risalah karena beliau tulis dikirim ke Abdullah ibnu
Al-Mubarak. Dia baca dan itu tidak tercetak. Yang tercetak sekarang Kitabur Risalah dalam usul fikih itu kitab yang kedua. Itu tulisan yang kedua. Beliau berkata, itu Abdullah ibn Mubarak, man kafara biharfin minal Qur'ani faqad kafara bil Qur'an. Siapa yang kafir dengan satu huruf dari Quran, satu huruf saja, maka sungguh dia telah kafir terhadap Quran seluruhnya. Ada orang ingkari misalnya Qaf, kan satu huruf Qaf saja, maka dia telah kafir terhadap Quran. Iya, telah kafir terhadap Quran. Wa man qala la u'min bihadhil lam. Siapa yang berkata saya tidak beriman dengan lam ini. Misalnya ada surat, misalnya surah Al-Baqarah, kan alif lam mim. Berapa huruf? 3. Alif lam mim. Dia bilang saya tidak beriman terhadap lam ini. Faqad kafar. Maka sungguh dia telah kafir. Satu huruf. Maka sungguh dia telah kafir. Ini penukilan-penukilan ya dari ulama kita, ulama salaf, bahwa mengingkari Al-Quran adalah kalamullah. Ini bid'ah yang mengkafirkan. Bid'ahnya Jahmiyah. Dan yang semisal dengan mereka. Ini adalah bid'ah yang mengkafirkan. Ini selesai poin yang pertama yang beliau sebutkan sebagai contoh dari keyakinan ahli sunnah wal jamaah yang diselisihi oleh ahli bid'ah wad dhalal. Contoh kedua kata beliau rahimahullah, wa ya'taqidu ashabul hadithi. Dan ashabul hadith meyakini wa yashhaduna anna Allah subhanahu wa ta'ala fawqa sab'a samawatihi. Mereka mempersaksikan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala di atas langit yang 7. Di atas langit yang 7. Ala arsyihi mustawin. Istiwa. Tinggi di atas arsy-Nya. Karena makna istiwa, irtafa. Maknanya tinggi. Wal ulu. Iya. Kama nataqa bihi kitabuhu fi qawlihi azza wa jalla. Kita persaksikan ini, Allah subhanahu wa ta'ala tidak di mana-mana. Tidak di bumi. Allah tinggi di atas arsy. Ahli sunnah wal jamaah, ashabul hadith, meyakini hal itu. Dan mereka menyaksikan itu. Mereka mempersaksikannya. Dan hal ini, sebelum beliau sebutkan, Allah subhanahu wa ta'ala tinggi di atas arsy. Ini keyakinan memang ditetapkan oleh Quran. Beliau akan sebutkan berbagai macam bentuk dalilnya Quran. Ditetapkan oleh hadits Nabi SAW, juga ditetapkan oleh kesepakatan para salaf. Tidak ada menyelisihinya kecuali setelah datangnya orang-orang sesat yang mengatakan Allah di mana-mana. Yang mengatakan Allah ada dalam dirinya. Yang menafsirkan makna la ilaha illallah dengan la wujuda illallah. Jadi itu la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Mereka terjemahkan la wujuda illallah. Tidak ada yang ada kecuali Allah. Jadi semua yang ada itulah Allah. Kalau ada sapi itulah Allah. Makanya dia bilang Allah di mana-mana. Bahkan dia bilang dirinya Allah. Iya. Kalau dia bermimpi dia melihat dirinya, itu maksudnya Allah itu yang dia lihat. Karena tidak ada yang ada kecuali Allah. Jadi dia tidak bagi dua. Yang ada di alam semesta ini tidak bagi dua. Kalau ahli sunnah kan bagi dua. Ada khalik, ada makhluk. Ada yang menciptakan dan ada yang diciptakan. Makhluk itu hamba. Adapun al-khalik yang menciptakan hamba. Rob kita. Kalau mereka tidak. Semua yang ada itulah Allah. Tidak. Ahli sunnah wal jamaah meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak di mana-mana. Allah tinggi di atas arsy. Allah subhanahu wa ta'ala tinggi di atas
ars. Apa dalilnya? Beliau akan sampaikan. Beliau katakan, kama nataqa bihi kitabuh. Sebagaimana yang diucapkan oleh kitabnya. Kita kan, orang beriman itu hanya bilang, aman nabi kulun min indi Rabbina. Kita beriman kepadanya, semuanya dari Rabb kita. Termasuk masalah ini. Beliau sampaikan. Di suratil A'raf. Satu, Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat Al-A'raf. Allah berfirman, Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin. Thumma stawa 'alal arsy. Ini di surah Al-A'raf. Sungguh Rabb kalian adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Kemudian Allah istawa, tinggi di atas arsy. Ini ayat pertama. Wa fi qawlihi fi surat Yunus. Dan juga firman Allah dalam surat Yunus. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin. Sama. Tsumma stawa 'alal arsy. Sama. Yudabbirul amra min ma min syati'in illa min ba'di idni. Allah yang mengatur segalanya. Allah yang mengatur segalanya. Dia Allah di atas arsy tinggi, tapi dia Allah yang mengatur semuanya. Dia Allah yang mengatur semuanya. Tidak ada satupun yang bisa memberikan syafaat kecuali setelah izin darinya. Ini dalil kedua. Wa qawli fi suratir Ra'd. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Ra'd. Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawnaha tsumma stawa 'alal arsy. Allah yang mengangkat langit tanpa tiang yang kalian lihat. Kemudian Allah tinggi di atas arsy. Wa qawli fi suratil Furqan. Dan firman Allah dalam surat Al-Furqan. Tsumma stawa 'alal arsy. Ar-Rahman fas'al bihi khabira. Kemudian Allah tinggi di atas arsy. Ar-Rahman tinggi di atas arsy. Maka mintalah kepadanya yang mengetahui segala sesuatu. Wa qawlihi fi surati As-Sajdah. Ini banyak tempat. Dan firman Allah dalam surat As-Sajdah. Tsumma stawa 'alal arsy. Kemudian Allah istawa 'alal arsy. Ini tempat pertama dalam surah As-Sajdah. Tempat kedua masih di surah As-Sajdah. Juga yang semisal kata beliau wa qawli fi surati Toha. Dan firman Allah dalam surat Toha. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Ini banyak ayat yang mengatakan Allah di atas arsy. Tiba-tiba kalau ada orang mengatakan Allah di mana-mana. Ini kan sudah menyelisih tadi. Dia sudah selisih surat Al-A'raf. Dia sudah selisih surat Yunus. Dia sudah selisih surat Ar-Ra'd. Dia sudah selisih surat Al-Furqan. Dia sudah selisih surat As-Sajdah. Dia sudah selisih surat Toha. Sisa satu yang belum sebutkan, yaitu surat Al-Hadid. Karena ada 7 tempat. Disebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala tinggi di atas arsy. 7 tempat. Yang belum disebutkan surat Al-Hadid. Iya. 7 tempat. Ini satu ayat saja untuk orang yang beriman cukup. Untuk meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tinggi di atas arsy. Apalagi ini 7. Ini langsung dengan lafaz Allah tinggi di atas arsy. Langsung dengan lafaz seperti itu. Dengan lafaz yang lain beliau akan sebutkan. Lihat. Wa akhbarallahu subhanahu an fir'aun al-la'in. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan tentang ucapan Fir'aun yang terlaknat. Annahu qala li Haman. Dia berkata ke Haman. Ini bahkan berarti orang-orang hululiyah, wahdatul wujud. Itu bahkan dia diselisih oleh orang paling kafir. Fir'aun mengaku dirinya Tuhan.
Iya. Lihat. Allah kabarkan tentang ucapannya Fir'aun yang terlaknat. Dia berkata kepada Haman, menterinya, Ibni li sorha, la'alli ablugul asbabas samawati fa'attali'a ila ilahi Musa, wa inni la'adunnuhu kadhiba. Wahai Haman, bangunkan untukku gedung tinggi, supaya saya sampai ke langit, sehingga saya bisa melihat Tuhannya Musa. Sungguh saya menyangka dia dusta. Karena Nabi Musa ketika ditanya oleh Fir'aun, siapa Tuhanmu? Tuhanku di langit. Tuhanku adalah pencipta langit dan bumi. Fir'aun, dia katakan, bangunkan untuk gunung tinggi yang bisa menjadi sebab untuk melihat Tuhannya Nabi Musa. Tuhannya Nabi Musa. Iya, makanya kata beliau, innama qala dzalika li'annahu sami'a Musa yadhkuru anna rabbahu fis sama. Dia ucapkan hal itu karena dia mendengar bahwasanya Nabi Musa berkata, menyebutkan bahwa Rabb-nya di atas langit. Iya. Ala taro ila qawlihi wa inni la'adunnuhu kadhiba. Tidakkah kamu melihat pada ucapannya yang menunjukkan dia mendustakan hal itu? Sungguh saya menyangka dia dusta. Bisa juga dimaknakan dengan makna yakin. Sungguh saya yakin dia dusta. Yakni fi qawli inna fis sama'i ilahan. Itu dalam ucapan Nabi Musa bahwa di langit itu Tuhannya. Wa ulama'ul umma wa a'yanul a'imma minas salaf lam yaktalifuna fi anna Allah ta'ala ala arsyihi wa arsyuhu fawqa samawatihi. Ini penukilan beliau setelah dalil Quran, beliau nukil kesepakatan. Dan ulama ummah dan orang-orang dari para a'immah salaf, mereka tidak berselisih bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tinggi di atas arsy. Dan arsy-Nya Allah di atas langit yang 7. Arsy-Nya Allah di atas langit dan yang 7. Yuthbituna min dzalika ma atsbatahu Allah. Mereka menetapkan itu apa yang ditetapkan oleh Allah. Karena sudah turun-temurun ahli sunnah wal jamaah itu menetapkan apa yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran. Demikian pula apa yang Nabi SAW tetapkan di dalam haditsnya. Mereka tidak ada yang mengingkari sedikit. Iya. Wa yusaddiquna Rabba jalla jalaluh. Mereka membenarkan Rabb yang maha agung, yang maha mulia. Di khobarihi, dalam khobarnya. Karena berita itu kadang bisa dusta, bisa benar. Itu berita. Tapi ini bukan beritanya Allah, bukan beritanya Rasul. Kalau beritanya Allah, beritanya Rasul, pasti benar. Ini berita manusia. Kalau ada orang yang memberitakan, itu yang dia beritakan bisa ihtimal. Mungkin benar, mungkin salah. Tapi khabarnya Allah, beritanya Rasulnya adalah tidak ada salahnya. Pasti benar. Makanya ahli sunnah wal jamaah, mereka percaya beriman terhadap ini, mereka benarkan karena itu dikhabarkan oleh Allah. Wa yutliquna ma atlaqahu Allah ma atlaqahu subhanahu wa ta'ala min istiwa'ihi ala arsyih. Mereka mengitlakkan apa yang Allah itlakkan berupa Allah istiwa di atas arsy-Nya. Wa yumirrunahu ala dhahirihi. Mereka memperlakukannya di atas zahirnya. Mereka percaya langsung Allah istiwa di atas arsy. Ya. Wa yakiluna ilmahu ilallah. Mereka wakilkan kepada Allah tentang ilmunya. Maksudnya ilmu kaifiatnya. Bagaimana istiwanya Allah? Tidak ada yang tahu. Jangan bertanya. Karena kita tidak dikabarkan. Nanti boleh akan menukilkan ucapan dari para salaf tentang bertanya bagaimana Allah istiwa. Ahli sunnah wal jamaah, mereka wakilkan bagaimananya
kepada yang mengucapkannya. Kan Allah telah bilang, Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah Ar-Rahman tinggi di atas ars. Ya, sudah kita beriman. Apa susahnya? Bagaimana Allah istiwa? Kita wakilkan kepada Allah. Allah tidak kasih tahu kita, ya kita diam. Karena ini masalah tauqifiyah. Kita tidak bisa bicara kecuali ada dalil. Dan kesempatan ini pula memang sudah ada kaidah di sisi ahli sunnah wal jamaah yang antum perlu pahami bahwa asma'ullah ta'ala wa sifatihi tauqifiyah. Ini kaidah besar di sisi ahli sunnah. Ditetapkan kaidah ini oleh Syekhul Islam Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan seluruh ulama. Bahwa nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah tauqifiyah. Apa artinya tauqifiyah? Yaitu kita berhenti di atas dalil. Kalau dalil hanya bilang begitu, berhenti. Jangan dilanjutkan. Semuanya ini, semuanya. Bukan hanya dalam masalah istiwa. Semuanya. Nanti yang akan datang. Dalam masalah istiwa kita praktekkan itu kaidah. Allah katakan ada 7 tempat dalam Al-Quran. Allah katakan dirinya istiwa tinggi di atas ars. Kita katakan sudah titik. Allah istiwa di atas ars. Iya. Bagaimana Allah istiwa? Kan Allah tidak katakan bagaimananya. Kita itlakan apa yang Allah itlakan. Kita mutlakan apa yang Allah mutlakan. Tidak boleh kita koid dengan syarat atau kaifiat tertentu. Cara atau kaifiat yang tertentu. Wa yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina. Ini kita. Mereka berkata, kami beriman terhadapnya semuanya dari Rabb kami. Semuanya dari Rabb kami. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Dan tidak ada yang bisa mengingat kecuali orang-orang memiliki hati. Kama akbarallahu ta'ala anir rasihina fil ilmi annahum yaquluna dzalik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kabarkan tentang orang-orang yang kuat dalam ilmu, mereka berkata seperti itu. Radhiyallahu wa radiya minhum fa'atna alaihim bih. Allah ridho dari mereka dan Allah puji atas mereka karena ucapan hal itu. Setelah itu belum menukilkan penukilan yang terkait dengan Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Kata beliau, penukilan yang pertama yang mana beliau bawakan ini ucapan-ucapan yang sangat banyak yang selama ini kita kenal itu dari ucapan Imam Malik, ternyata itu bukan hanya ucapan Imam Malik, yaitu yang menyatakan al-istiwa maklum, wal kaifu majhul, wal imanu bihi wajib, wa su'al anha bid'ah. Itu bukan hanya ucapan Imam Malik, tapi banyak yang beliau akan nukil sekarang. Beliau bilang akbarona Abul Hasan Abdurrahman ibn Ibrahim ibn Muhammad ibn Yahya al-Muzakki. Haddatsana Muhammad ibn Daud ibn Sulaiman az-Zahid. Akhbarani Ali ibn Muhammad ibn Ubaid ibn al-Hasan al-Hafidh. Min aslihi al-Atiq. Haddatsana Abu Yahya ibn Kaisabah al-Warraq. Haddatsana Muhammad ibn al-Ashraf al-Warraq. Abu Kinanah. Haddatsana Abul Mughirah al-Hanafi. Haddatsana Qurrah ibn Khalid anil Hasan an abihi an Ummi Salamah. Sanadnya sampai ke istri Nabi. Sampai ke istri Nabi. Kita terjemahkan dulu. Telah mengabarkan kepada kami Abul Hasan Abdurrahman ibn Ibrahim ibn Muhammad ibn Yahya al-Muzakki telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Daud ibn Sulaiman az-Zahid telah mengabarkan kepada saya, dia berkata telah mengabarkan kepada saya Ali ibn Muhammad ibn Ubaid Abul Hasan al-Hafidh dari asalnya al-Atiq
telah menceritakan kepada kami Abu Yahya Ibnu Kaisabah Al-Warraq, telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibnul Ashrasi Al-Warraq Abu Kinanah, telah menceritakan kepada kami Abul Mughirah Al-Hanafi, telah menceritakan kepada kami Qurra Ibn Khalid dari Al-Hasan, dari bapaknya, dari Ummi Salamah. Jadi sanadnya dari penulis sampai ke Ummu Salamah, dinukil dengan sanad. Ini tentang keyakinan. Dari Ummi Salamah beliau berkata fi qoulihi ta'ala, tentang firman Allah Ta'ala, Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah yang Maha Pengasih tinggi di atas arsy. Apa kata Ummu Salamah, istri Nabi kita, didikan langsung Nabi kita Muhammad SAW. Istrinya. Sebelumnya istri dari Abu Salamah. Kemudian dia meninggal saat Nabi SAW masih hidup dan dinikahi oleh Nabi SAW. Apa dia berkata? Al-istiwa'u ghairu majhul, wal kaifu ghairu ma'kul, wal iqraru bihi imanun, wal juhudu bihi kufrun. Perhatikan baik-baik. Ini hukum dari sahabat, istri Nabi. Jangan sampai ada mengatakan ini memang ini Ahlus Sunnah, ini Wahabi, mau masuk Islam, mau masuk surga sendiri. Suka mengkafirkan. Bukan, kita tidak suka mengkafirkan. Kita mengkafirkan siapa yang Allah kafirkan. Dan siapa yang sahabat Nabi SAW kafirkan. Iya, bukan sembarang diucapkan itu kafir. Karena takut juga kita. Karena hadis Nabi SAW, siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, kalau tidak kafir, kembali ke yang mengatakan. Itu masalahnya. Kembali kepada yang mengatakannya. Jadi bukan sembarang berucap. Kata Ummu Salamah, istiwa tidak majhul, artinya maklum. Ketika disebut dalam Al-Quran, Ar-Rahman 'alal arsy istawa, Allah tinggi di atas arsy. Antum paham atau tidak itu? Apakah itu majhul atau maklum? Dimaklumi atau tidak dimaklumi itu ucapan? Iya kan? Orang yang masih sehat akalnya maklumi bahwa Allah tinggi di atas arsy. Iya. Wal kaifu ghairu ma'qul. Bagaimananya tidak dipahami. Karena Allah tidak katakan kepada kita bagaimana dia istiwa. Ini kata Ummu Salamah. Wal iqraru bi iman. Antum percaya terhadap itu keimanan. Antum percaya Allah di atas arsy, tinggi di atas arsy, itu iman namanya. Itu keimanan. Wal juhudu bihi kufrun. Menentangnya adalah kekafiran. Menentang kalau Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas arsy, berkata Allah di mana-mana, kekafiran. Makanya sepakat para ulama akan kafirnya Ibnu Arabi dan yang semisalnya dari orang-orang yang meyakini Allah di mana-mana. Dari orang-orang yang meyakini Allah di mana-mana. Sepakat akan kafirnya. Karena ini menyelisih nas-nas yang jelas. Ini kata Ummu Salamah. Mengingkarinya adalah kekafiran. Ini penukilan pertama. Penukilan kedua. Wa haddatsana Abul Hasan Ibnu Ishaq Al-Muzakki. Ibnul Muzakki. Haddatsana itu tertulis di buku sana, maksudnya itu haddatsana. Ringkasannya, kodenya. Haddatsana Ahmad Ibnul Qadir Abul Hasan Asy-Syafi'i. Ini keyakinan orang-orang Syafi'iyah. Nah, Abu Utsman As-Sabuni Syafi'i. Dari ulama Syafi'i. Iya. Haddatsana Syadan. Haddatsana Ibnu Makhlad. Ibnu Yazid. Al-Kuhastani. Al-Kuhustani. Haddatsana Ja'far Ibnu Maimun. Qala su'ila Malik. Ini ucapan Imam Malik yang terkenal. Biasa di buku-buku banyak dinukil pada kita tentang istiwa. Saya terjemah dulu, telah menceritakan kepada kami Abul Hasan Ibn Abi Ishaq Al-Muzakki, Ibnul Muzakki, telah menceritakan kepada kami Ahmad Ibnul Qadir Abul Hasan Asy-Syafi'i, telah menceritakan kepada kami Syadan. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Makhlad Ibn Yazid.
Al-Qustani, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Ja'far ibn Maimun. Dia berkata, Su'ila Malik ibn Anas an qawlihi ar-Rahman alal arsyis stawa. Imam Malik tabi'in. Tadi sahabiah, ini tabi'in. Jadi ini keyakinan turun-temurun. Imam Malik ditanya tentang firman Allah ar-Rahman alal arsyis stawa. Beliau ditanya, kaifastawa? Bagaimana Allah beristiwa? Itu pertanyaannya. Apa jawaban Imam Malik? Nanti ada juga penukilan yang kedua tentang jawaban beliau lebih rinci. Al-istiwa'u ghairu majhul. Istiwa tidak majhul, artinya maklum. Istiwa itu tidak majhul, artinya maklum. Wal kaifu ghairu ma'qul. Bagaimananya tidak ada yang tahu. Bagaimananya tidak ada yang tahu. Wal imanu bihi wajib. Beriman terhadap Allah istiwa di atas ars wajib. Wasu'alu anhu bid'ah. Bertanya tentangnya bid'ah. Bertanya bagaimana Allah istiwa. Bid'ah. Wa ma uraka illa dhallan. Bahkan beliau katakan, saya tidak memandang kecuali kamu ini orang sesat. Karena tidak ada orang bertanya seperti itu kecuali orang yang sesat. Pemikirannya sudah aneh. Iya, karena para sahabat tidak bertanya kepada Nabi SAW. Para tabi'in tidak bertanya kepada Nabi SAW. Tiba-tiba datang orang setelahnya bertanya bagaimana istiwa. Kamu orang sesat. Wa amara bihi ayyukhrat min majlisihi. Dan beliau perintahkan untuk keluarkan orang itu dari majelisnya. Artinya dia usir. Dia usir. Iya. Kan ini keyakinan bahaya. Nanti ini dia bertanya kepada Imam Malik. Imam Malik bisa tanya. Bisa jawab. Bagaimana kalau tidak tanya kepada murid? Kan subhat, bahaya. Ini subhat bahaya. Dia usir dari majelisnya. Dia usir dari majelisnya. Demikian pula masih ada penukilan juga. Masih dari Imam Malik. Setelahnya. Tapi karena sudah masuk waktu. Mungkin kita cukupkan dulu, kita adzan baru kita masuk di tanya jawab. Baik, bismillah. Silakan, Pak. Dikatakan bahwa wahyu itu sudah putus. Karena sudah tidak ada nabi, tidak ada rasul. Tapi ada yang dikatakan istilah ilham. Bahwa Allah mengilhamkan. Nah, apa kriteria seseorang hamba ini yang bisa menerima ilham? Karena saya lihat di YouTube itu ada ustadz yang mengatakan, dia menerangkan itu bahwa Allah dulu bersemayam, itu artinya dia duduk di atas arsy memerintah. Apakah dia ini orang ini menerima ilham atau bagaimana? Karena terus terang Ustaz, setelah saya belajar ini baru saya sadar bahwa saya selama 17 tahun dikasih bodoh sama orang yang bodoh. Iya. Setelah saya belajar pas saya tahu ternyata yang kasih bodoh saya tadi ini ternyata orang bodoh. Jadi saya bertanya kriteria orang yang menerima ilham. Ya. Baik. Terima kasih. Masya Allah. Jadi pertanyaan bagus, mantap. Pertanyaan dan Lala, Masya Allah. Iya. Kan secara keyakinan, iya, bahwa wahyu sudah putus. Betul? Iya. Seperti yang beliau katakan. Karena ya Nabi terakhir adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Iya. Tidak ada lagi wahyu setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ada adalah ilham. Ilham. Sekarang yang belum bertanya, ini siapa yang dikasih itu ilham? Yang dikasih ilham pada orang yang beriman lagi bertakwa. Ada namanya firasatnya. Orang yang beriman lagi bertakwa. Dari para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Yang paling terkenal dalam masalah ini adalah Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Yang kita tahu Umar. Bagaimana keimanan beliau.
bagaimana keimanan beliau radhiyallahu taala anhu. Iya. Dan tentunya ini sebagai tanda bahwa yang diberikan ilham itu orang-orang yang seperti itu. Orang-orang yang beriman lagi apa? Bertakwa. Orang-orang yang beriman lagi bertakwa. Dan itu tidak diakui. Maksudnya tidak bisa orang mengaku sendiri, oh saya dapat ilham. Karena jangan sampai kita katakan ilham, ternyata itu wahyu. Tapi wahyu dari syaitan. Untuk menyesatkan manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala telah katakan dalam Al-Qur'an, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin, yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli gurura." Kata Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh dari kalangan syaitan, jin dan manusia. Sebagiannya mewahyukan kepada sebagian yang lain. Syaitan dari kalangan jin mewahyukan kepada syaitan yang dari kalangan manusia. Demikian pula syaitan dari kalangan manusia saling mewahyukan antara sebagian mereka. Saling mewahyukan. Jadi kalau dia bilang dapat ilham, dapat wahyu, bisa saja wahyu dari syaitan. Karena Allah yang katakan. Allah yang katakan. Apalagi itu menyelisih Quran. Apakah Nabi tidak mampu menyingkap dan mengungkapkan bahwa Allah duduk di atas arsy? Iya kan? Kan bisa. Tapi kan Nabi tidak katakan. Ketika ada orang bilang mendapat ilham, itu kata halus. Kata halus. Iya. Dia dikabarkan apa yang tidak dikabarkan kepada Nabi SAW. Iya kan? Maka itu menunjukkan bahwa itu bahaya. Itu hanyalah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala zukhrufal qawli gurura. Ucapan-ucapan yang indah yang menipu. Ucapan-ucapan yang indah yang menipu. Dan pasti itu yang mengucap Pak Sufi. Tarekat Sufiyah. Karena kenapa? Karena keanehan dari mereka. Halal berdusta. Supaya diterima ucapannya. Kalau orang sufi. Jangan halal berdusta. Halal berbuat hadis palsu. Supaya orang semangat. Supaya orang semangat. Mereka halal buat hadis palsu. Banyak hadis palsu itu dari sufi. Karena mereka halal. Buat hadis palsu. Jangankan cerita bohong. Hadis palsu saja mereka berani buat. Apalagi cerita bohong. Dia bilang dapat ilham. Bahwa Allah. Itu kan aneh. Nabi saja tidak dikasih tahu begitu. Tiba-tiba dia bilang. Ilhamnya Umar bin Khattab Pak dibenarkan oleh Quran. Dia pernah berpendapat ketika ditanya oleh Nabi SAW. Tentang Asra Badar. Tentang tawanan di perang Badar. Iya. Kalau Abu Bakar belum ditanya oleh Nabi SAW, gimana? Belum mengusulkan bahwa bebaskan saja, tukar dengan yang ditawan dari teman-teman kita. Iya. Umar bilang enggak, masing-masing kita penggal saja lehernya. Ini tawanan orang musyrikin. Itu kata Umar radhiyallahu taala. Ini kan ilham namanya. Ilhamnya Umar ini turun Quran membenarkannya. Turun Quran membenarkannya. Allah katakan tidak pantas bagi Nabi punya tawanan dari orang musyrikin. Iya. Orang musyrikin, orang kafir ya. Kalau dapat dibunuh. Kalau tidak mau masuk Islam. Kalau tidak mau masuk Islam. Ini kan ilham namanya. Tapi dibenarkan oleh apa? Al-Quran. Dan Umar orang bertakwa. Dan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dibenarkan. Dan dibenarkan. Adapun orang yang ya isinya cuma kesesatan, khurafat, bid'ah. Itu tidak mungkin dia dapat ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat wahyu, tapi wahyu dari syaitan. Wahyu dari syaitan. Iya. Nah, ini yang terkait dengan itu. Ini orang-orang yang seperti yang kita katakan, ya muncul dari orang-orang yang membodohi umat. Supaya orang makin mengagungkannya. Makin membesarkannya, makin menjadikannya sebagai apa? Wali. Iya, yang mana wali juga mereka akui sendiri. Itu anehnya juga. Karena wali itu tidak diakui.
Wali itu tidak diakui oleh diri kita sendiri, tapi Allah lah yang mentazkiyah bahwa kita adalah wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Ini ada pertanyaan, sebagian orang membenturkan ucapan Ustadz ketika menjelaskan kesesatannya dengan ucapan para ulama kibar. Bagaimana sikap kita terhadap perkara tersebut? Sikap kita sebagai penuntut ilmu, kita lihat dalil. Bagaimanapun orang benturkan, kita lihat dalil. Iya, ini yang mengucapkan apa dalilnya ketika dia membenturkan. Ini yang kita lihat. Iya, ulama kibar, walaupun kibar kan tidak dijamin dia maksum. Maksudnya tidak pernah apa? Salah. Enggak, yang tidak pernah salah itu Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW. Dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala berkata, lazimul qaul laisa bil qaul. Keharusan dari ucapan itu bukan berarti ucapan. Kadang sebagian orang, kadang ada masyayikh kibar cuman mengucapkan ucapan dengan pendek ketika ditanya. Kadang orang-orang datang, oh ini ucapan ini berarti harusnya begini jalannya nanti. Enggak. Bisa saja waktu itu keadaannya beda sehingga jawabannya seperti itu. Tapi di tempat yang rinci, tidak ada orang yang seperti itu, jawabannya beda. Jawabannya apa? Beda. Kadang ada jawaban di sebagian tempat pendek, jawaban tempat lain adalah panjang. Anggaplah kita masalah yang orang perdebatkan tentang ucapan Syekh Utsaimin tentang gambar. Katanya gambar dengan kamera boleh. Itu kan kadang di fatwa Syekh Utsaimin di sebagian fatwa belum bilang itu kan hanya bercermin, tidak masuk dalam gambar. Tapi ketika di kajian yang rinci, lain lagi bahasanya belum. Belum rinci bahwa gambar itu dirinci. Gambar dengan kamera juga dirinci. Gambar dengan kamera boleh dengan syarat tidak diubah warnanya sedikit pun karena cermin. Jadi apa yang diambil oleh kamera itu, itulah warnanya. Kapan sudah diubah warnanya sedikit, sudah masuk dalam gambar dengan tangan sama. Itu kan rincian namanya. Terus belum persyaratkan foto dengan kamera kan cermin. Nama cermin itu kan kita berdiri di depannya, kita mundur, menyingkir, berarti kan hilang, tidak tetap. Makanya belum bilang tidak boleh disimpan di album. Sekarang ada orang berdalil dengan ucapan Syekh Utsaimin fatwa yang pendek, bukan di yang rincian, untuk boleh apa? Foto. Kan itu aneh. Itu aneh. Kita yang tahu, baca yang rincinya, merasa aneh. Kenapa dia bawa ke situ fatwa pendeknya Syekh Ibnu Utsaimin, padahal di tempat lain belum rinci. Belum rinci. Boleh mereka baca pembahasan Syekh Ibnu Utsaimin di Al-Qaulul Mufid, syarah Kitab Tauhid, kan belum rinci di situ. Belum rinci di situ. Jadi ada orang pakai ucapan ulama kibar, dia benturkan dengan ucapan Ustadzul misalnya. Ustadzul pernah berucap foto haram. Dia benturkan dengan ucapan Syekh Utsaimin, dia bawakan. Ternyata kita teliti, cari. Ternyata ada rincian dari fatwanya, dari ucapan Syekh Utsaimin, tapi dalam bab pengajaran. Karena mengajarkan ilmu kan rinci, bukan dalam bab apa? Fatwa. Kadang fatwa itu, kadang ada orang awam bertanya, Ustadz, apa hukum saya foto? Kan beda. Kadang lebih penting, mungkin belum penting kita bilang foto haram Pak. Dia datang belajar sudah syukur, mendengarkan pelajaran. Kan begitu. Siapa tahu gara-gara dengan fatwa itu, langsung dia tidak mau belajar. Tidak mau belajar sama itu Ubaid Bima. Keras sekali. Foto haram. Kan mungkin ada suatu keadaan yang membuat kita tidak bisa langsung kasih tahu dulu itu. Karena kita mengharap lain dari dia. Ini antum, sebagian orang dia benturkan ini. Dia benturkan. Padahal yang dia benturkan itu tidak benar. Tidak benar. Makanya kita sebagai penuntut ilmu kalau lihat yang seperti itu, lihat yang rinciannya. Lihat kajiannya. Lihat kajian. Dari para ulama kita
ketika dia merinci atau fatwa langsung ibar dan langsung lewat begitu kita melihatnya. Wallahu a'lam. Ada seorang muslim yang mengaku dirinya ahli sunnah wal jamaah, mengatakan Allah bersemayam di atas ars. Kita jauhi lafaz yang seperti itu karena bersemayam itu ada kaifiatnya. Bersemayam itu ada apanya? Kaifiatnya. Ya, Allah tidak menyatu dengan ars. Allah tinggi di atas ars. Kan lafaz-lafaz itu Ar-Rahman alal arsy. Allah Ar-Rahman di atas ars. Ya, kita tidak dikatakan bersemayam, duduk di ars, tidak. Iya. Kita katakan seperti lafaz Quran, hindari lafaz-lafaz yang menggambarkan kaifiat. Karena al-kaif ghair ma'qul. Bagaimananya kita tidak tahu. Wal imanu bihi wajib, beriman tentangnya wajib. Beriman tentangnya wajib. Kita jauhi lafaz-lafaz yang seperti itu yang mengandung ada kaifiat. Wallahu a'lam. Apa hukum berzikir bersama di malam tahun baru? Bid'ah. Nabi tidak melakukannya. Berzikir bersama di malam tahun baru, bid'ah hukumnya. Karena Nabi SAW tidak pernah berzikir ketika menyambut tahun baru. Ketika menyambut tahun baru. Nabi tidak pernah berzikir, menghidupkan malam khusus untuk apa? Tahun baru. Untuk tahun baru. Tahun baru tidak tahun baru Islam, tidak pula tahun baru bukan Islam. Tidak pernah Nabi SAW lakukan. Kalau ada orang bilang daripada kita ribu-ribu saja bakar jagung. Iya. Tidak. Bahkan orang itu lebih baik mungkin daripada yang berzikir. Kenapa bisa? Kadang yang bakar jagung tahu itu salah. Tapi dia tidak bisa tidur. Kadang begitu. Bukan kita membantunya, bukan kita membenarkannya. Daripada kita yang berzikir, meyakini, menyandarkan apa yang kita lakukan itu kepada agama. Kalau kita menyandarkan apa yang kita lakukan kepada agama, lebih besar daripada pelaku maksiat. Karena sama dengan kita menuduh Muhammad belum sampaikan semuanya risalah. Ada yang dia tidak sampaikan, yaitu dzikir di tahun baru. Itu bahaya. Makanya Ibnu Majshum berkata, ya, menukilkan perkataan Imam Malik rahimahullah, man ibtada bid'atan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Siapa yang mengadakan suatu perkara baru, maka sungguh dia telah menyangka bahwa Muhammad khianat terhadap risalah. Karena ada yang tidak disampaikan. Sekarang baru ada di Kiai Tak. Baru ada di Guru Tak, Andre Guru Tak. Baru ada itu. Itu bahaya. Maka lebih bahaya daripada dosa besar. Karena bid'ah lebih bahaya. Dia lebih dicinta oleh syaitan daripada dosa. Karena orang sandarkan perbuatannya kepada apa? Agama. Bakar jagung tidak boleh. Dzikir lebih-lebih tidak boleh. Iya. Apa yang harus dilakukan? Tidur. Tidak bisa tidur karena ribut. Usahakan tidur. Iya. Kalau antum sudah berusaha tapi tidak bisa, ya itu fattaqullaha mastata'tum. Bertakwa kepada Allah semampunya. Semampunya. Kan disuruh bertakwa semampunya. Iya. Dan tutup matanya. Siapa tahu kita bilang tidak bisa tidur, ternyata tidak tutup mata. Kita heran, kenapa saya tidak tidur-tidur nih? Ternyata tidak tutup matanya. Kan begitu ya, tutup mata. Gimana caranya tidur kalau mata tak bola memandang petasan? Kan tidak bisa tidur kalau begitu. Memang karena kita tidak tutup mata. Jadi yang dilakukan tidak ada bakar jagung, tidak ada dzikir berjamaah. Ya, kita tidur seperti hari-hari biasa. Kita lakukan lalui hari kita seperti hari-hari biasa. Itu wallahu a'lam. Baik, kita cukupkan. Alhamdulillah. InsyaAllah masalah istiwa ini masih ada nanti penukilan lagi. InsyaAllah kita lanjut di pertemuan akan datang. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.